Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hujan deras di Kabupaten Kupang, NTT menyebabkan sungai meluap hingga menyeret mobil pickup akibat aliran yang deras. Sementara itu, pemirsa, mobil ambulans yang membawa pasien dari Kecamatan Sulamu nekat menerobos banjir Sungai Nevopal. Bencana terjadi di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, tepatnya di Tuam Nanu. Ini korban satu buah unit mobil pickup. Sebuah mobil pickup terseret banjir di Sungai Tuam Nanu, Desa Silu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mobil yang membawa 4 penumpang dan seorang sopir ini hendak kembali ke Desa Oimova. Namun ketika menyeberangi sungai, arus deras menyeret kendaraan mereka. Penumpang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan mobil jatuh ke dalam aliran sungai. Ya, ambulans menerobos banjir karena orang sakit. Ini kondisinya. Di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebuah ambulans yang membawa pasien nekat menerobos Sungai Nevopal. Namun derasnya arus membuat mobil terjebak di tengah sungai, hingga memicu kepanikan warga sekitar. Warga beramai-ramai turun ke sungai dan membantu ambulans keluar dari arus deras. Mobil berhasil didorong keluar dari jebakan banjir dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang untuk selalu siap siaga menghadapi cuaca ekstrim yang sementara berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Diharapkan Bapak Saudara bisa mengikuti atau mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kupang dalam beberapa hari ke depan akan mengalami cuaca ekstrim, hujan, disertai petir dan angin kencang. Selain itu, masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap potensi angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya kita ke informasi lainnya, pemirsa. Basarnas Mataram bersama warga terus berjibaku melakukan evakuasi warga yang terjebak kepungan banjir di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Dari balita hingga lansia dievakuasi, pemirsa, di tengah derasnya terjangan banjir. Banjir yang menerjang Kecamatan Labu Pai, Lombok Barat ini terus meluas hingga ke sejumlah desa lainnya. Banjir yang menerjang Kecamatan Labu Pai, Lombok Barat terus meluas hingga ke sejumlah wilayah lainnya. Areal persawahan dan rumah warga tergenang dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Tim Basarnas Mataram dan petugas kesehatan terus berjibaku mengevakuasi ratusan warga yang terjebak di dalam rumah. Dari anak-anak hingga lansia dievakuasi menggunakan perahu karet milik Basarnas. Ada sedikit tantangan yang kami temukan di lapangan, yaitu rumah korban di titik ketiga ini berada di aliran sungai, sehingga kita membutuhkan rubber dengan mopel untuk mengevakuasinya. Jadi proses evakuasinya cukup lama karena kita harus berhadapan dengan arus sungai yang sangat deras. Saat ini tim SAR gabungan terus menyisir wilayah banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumahnya. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Penggeledahan digelar di 3 ruangan di kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin siang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyebut penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama atau 3KS tahun 2018 sampai dengan 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Pada penggeledahan mulai tadi pagi menjelang siang hingga sore hari dilakukan di 3 tempat atau di 3 ruangan. Yang pertama di ruangan Direktur
pembinaan usaha hulu, kemudian yang kedua di ruangan direktur pembinaan usaha hilir, dan di ruangan sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Kemudian tentu apa yang menjadi hasil dari tindakan penggeledahan ini, ya, dapat kami sampaikan bahwa dalam penggeledahan terhadap ketiga ruangan tersebut, ya, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah menemukan barang-barang berupa 5 dus dokumen, ya, kemudian ada barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit, dan ada 1 unit laptop dan 4 soft file, ya. Nah, sekarang barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang. Pemirsa, sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari Majelis Hakim, tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada Hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Gedung Jaya 1 dan 2 Bogor, Jawa Barat. Selain meninjau program makan gratis, Prabowo juga memotivasi para siswa dan pura-pura menjadi guru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedaung Jaya 1 dan 2 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Ini merupakan agenda kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Prabowo memantau langsung distribusi makanan bergizi gratis yang disiapkan. Tak hanya meninjau MBG, Kepala Negara juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan motivasi kepada para siswa. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo menyapa barisan siswa dan guru di depan sekolah. Sembari bersalaman dan bersuah foto. Prabowo kemudian bertolak menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, layanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan ke luar negeri yang tidak perlu. Upaya ini dilakukan karena Presiden ingin ada penghematan demi menyelesaikan kebutuhan rakyat. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi.
kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas keluar negeri. Tugas belajar boleh. Tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya. Pemirsa, sejumlah puskesmas siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Sejumlah menteri meninjau jalannya program tersebut di sejumlah puskesmas di beberapa wilayah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memantau kick-off program cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji Depok. Warga yang telah dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun, untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Awalia, setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan kesiapan cek kesehatan gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya.
Dengan adanya program cek kesehatan gratis, diharapkan masyarakat bisa mengetahui sejak dini kondisi kesehatan mereka dan bisa ditangani pengobatannya sebelum terlambat. Dari Depok dan Surabaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga datang ke Puskesmas Ciater Tangerang Selatan, Banten untuk cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis untuk warga yang berulang tahun ini secara serentak dimulai di tanah air mulai hari ini. Di Puskesmas Ciater, kuota pasien dibatasi 10 orang per harinya. Warga bisa datang secara langsung atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Setelah mendaftar, warga bisa memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh. Alhamdulillah, jadi masyarakat bisa lebih mudah untuk berobat. Saya senang. Senang ya dengan ada program ini? Iya, senang sekali. Ibu, ini mau rencana. Di Jakarta, 44 puskesmas disiapkan untuk melayani masyarakat dalam program cek kesehatan gratis. Selanjutnya, program ini akan diperluas ke 292 puskesmas pembantu sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Pada tahap pertama, puskesmas melayani sebanyak 30 per hari untuk mencegah membludaknya antrian warga. Tra iNews melaporkan. Bisa menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahunnya mulai Februari 2000. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Sementara untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. PSSI kembali mengincar Michel Bakker, pemain keturunan yang bermain di laga Perancis untuk membela timnas Garuda. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini, tetaplah di iNews Pagi.